surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Ayat berikut lanjutan ayat itu. Dan bahwasannya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu dan janganlah kamu sekalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu sekalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan dengan ayat ini. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu ketika Rasulullah SAW membuat garis lurus. Setelah Rasulullah buat garis lurus, Rasulullah kemudian mengatakan hadza sabilullah, ini jalan Allah. Makanya disebut dengan mustaqim. Mustaqim itu lurus. Lalu Rasulullah SAW membuat garis ke arah kanan dan ke arah kiri. Kata Rasulullah SAW, yang ke kanan dan ke kiri inilah yang dimaksud di dalam ayat itu subul. Kan dalam ayat itu ada subul. Wala tattabi'u as-subul. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Apa yang dimaksud as-subul? Kalau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tadi Rasulullah mengilustrasikannya jalan ke arah kanan dan ke kiri, bukan yang lurus. Kalau kata Imam Mujahid seorang tabi'in, Imam Mujahid ini nama orang, nama Mujahid itu nama orangnya, Imam Mujahid. Sebagaimana ada seorang tabi'in namanya Ikrimah, ada namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi yang lain. Imam Mujahid ahli tafsir di kalangan tabi'in, beliau menafsirkan as-subul di dalam ayat ini, kata beliau apa? Al-bid'ah wasyubuhat wad-dhalalat. Jangan ikuti jalan-jalan lain itu. Kalau menurut Imam Mujahid, jalan-jalan lain itu apa? Jalan-jalan yang dibuat baru, diciptakan, tidak ada contoh sebelumnya, berkaitan dengan agama, menyerupai syariat, maksud tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai lebih. Atau al-bid'ah tadi, bid'ah. Kalau sudah ada yang sunnah, jalan petunjuk yang sudah disampaikan, dicontohkan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka jangan ikuti subul, jalan yang lain. Subul, jalan yang lain itu apa? Berarti kalau selain sunnah ya berarti bid'ah. Apa yang dimaksud subul, jalan-jalan lain itu? Kata Imam Mujahid, yang kedua adalah asyubuhat, sesuatu perkara yang meragukan, masih rancu. Ini sebenarnya halal atau tidak, ini sebenarnya sunnah atau bid'ah, ini sebenarnya dibenarkan atau disalahkan. Itu disebut dengan syubuhat. Dan yang syubuhat ini yang memang agak sulit, orang banyak terjebak di sini. Sebagaimana dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau perawi hadis itu mengatakan apa? Kata beliau, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Mushtabihat itu termasuk asyubuhat tadi. Yang halal jelas, yang dibolehkan jelas, yang haram jelas atau yang dilarang jelas. Tetapi antara yang jelas dan yang dilarang dan yang diperintahkan itu ada perkara yang apa? Syubhat, rancu, ragu, tidak jelas statusnya dan kedudukannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang tidak tahu tentang itu. Artinya hanya sedikit yang diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat yang syubhat tadi. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak yang tahu maknanya, hanya orang-orang tertentu saja. Tentu orang-orang yang tertentu itu bukan hanya sekedar klaim. Tentu orang tersebut memiliki kapasitas ilmu, pemahaman yang baik, yang benar. Hanya orang-orang tertentu saja, kata Rasulullah SAW, yang mengetahui tentang hakikat, makna ataupun kedudukan status tentang yang syubhat tadi. Maka kata Rasulullah, famanittaqa syubhat, siapa yang hati-hati menghindarkan diri yang syubhat, yang rancu, yang ragu,
faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, orang tersebut telah terselamatkan, terbebaskan apanya, agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa yang terjerumus, terjebak kepada yang syubhat, apalagi dia memang suka dan hobi kepada yang syubhat-syubhat, maka waqa'a fil haram, akan terjebak mengerjakan yang haram atau yang dilarang. Maka kalau sudah ada yang sunnah, ya sudah, yang pasti saja, yang jelas lah. Kenapa harus masih ngerjakan yang belum jelas status dan kedudukannya? Yang belum jelas status dan kedudukannya ini disebut dengan syubhat, rancu, ragu. Padahal yang rancu dan ragu ini boleh jadi menurut Allah Subhanahu wa taala justru yang dilarang. Mungkin menurut kita masih berpikiran bahwa itu tidak dilarang karena syubhat, tetapi menurut Allah boleh jadi itu yang dilarang. Makanya kata Rasulullah SAW, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjerumus kepada yang syubhat, dia akan terjerumus kepada yang haram. Orang menciptakan istilah, umpamanya istilah sufi, istilah thariqat, macam-macam dibuat istilah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat-buat, menciptakan cara, thariqah, istilah dan nama-nama seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang namanya sunnah. Kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, sunnahku. Kenapa membuat istilah baru? Ada sufi, ada thariqat. Yang jelas-jelas Rasulullah tegas menyatakan dengan lisan beliau, kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati. Istilah kalau mau pakai istilah, kalimat kalau mau itu digunakan kalimat, Rasulullah jelas mengatakannya sunnahku. Kenapa orang harus menciptakan yang lain lagi, dibuat istilah thariqat, dibuat sufi? Ini kan rancu. Akhirnya jadi apa? Masuk dalam hal yang syubhat, nggak jelas ini sebenarnya apa. Karena tidak jelas sebenarnya apa, akhirnya tidak jarang berlanjut terus menerus sampai akhirnya karena keasikan membuat, menciptakan yang baru, ikhtira, mukhtara'ah tadi, akhirnya apa? Waqa'a fil haram, akhirnya menciptakan hal-hal yang berlebihan, tata cara beragama sampai kemudian berlebihan, melampaui batas, tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Tadinya membuat kalimat baru seperti itu, akhirnya apa? Membuat tata cara beribadah sendiri. Akhirnya sampai orang punya tingkatan-tingkatan tertentu. Maka kalau kita fahami hadis Rasulullah SAW, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terjerumus, terjebak kepada yang syubhat, bisa terjerumus, terjebak kepada yang haram. Ini pesan Rasulullah SAW semacam tindakan preventif. Semacam Rasulullah SAW memberikan warning, hati-hati, jangan suka dengan yang syubhat. Jangan gemar, jangan terbiasa dengan hal-hal yang syubhat, termasuk dalam persoalan beragama, termasuk dalam persoalan beribadah. Sebab kalau dibiarkan orang terus kepada yang syubhat, kepada yang rancu itu, lama-lama orang tersebut tidak lagi berkubang di dalam persoalan yang syubhat. Akhirnya yang haram pun, yang dilarang pun, akhirnya dia lakukan.